Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin madinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini adalah an-niyahatu. Meraung-raung, menangisi jenazah itu an-niyahah. Ya. An-niyahatu ma'khuzatun minan nawh. Wa raf'us sawt bil buka. Wa qad ja'atil ahadis musarrahah bitahrimiha. An Abi Malik al-Ash'ari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun al-fakhru fil ahsab wa at-ta'nu fil ansab wal istisqa' bin nujum wan niyahah. Niyahah ini ma'khuzatun minan nawh, terambil dari kata nawh. Nawh itu artinya raf'us saut bil buka, meraung-raung menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Tangisnya itu dengan suara melengking keras, itu sangat diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diterangkan dalam banyak hadis dengan secara gamblang dengan keharamannya. Dari Abi Malik al-Ash'ari, dari Bapak Malik al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Kata Nabi SAW, ada empat perkara dari umatku termasuk tradisi-tradisi jahiliyah. Yang tradisi jahiliyah itu la yatrukunahun, mereka tidak bisa meninggalkan tradisi itu. Padahal tradisi itu sudah saya basmi, saya benci itu tradisi-tradisi itu, kata Nabi SAW. Dari sejak masa saya hidup, saya basmi, saya hilangkan. Saya berusaha semaksimalnya untuk menghilangkan tradisi jahiliyah itu. Kata sahabat, mana yang tradisi yang umatmu tidak bisa meninggalkan tradisi jahiliyah itu? Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab. Membangga-banggakan kasta. Menurut bahasa kita, ya membanggakan leluhurnya. Al-fakhru fil ahsab maksudnya at-ta'azum bi manaqibil aba. Membangga-banggakan leluhur, itu tradisi jahiliyah itu. Rasanya terjadi di akhir zaman ini itu. Saya ini keturunan ini, saya keturunan ini, saya keturunan Nabi, saya keturunan Sayyidina Abu Bakar, saya ini keturunan Sayyidina Ali. Terlalu bangga terhadap kasta, terlalu bangga terhadap leluhurnya. Itu termasuk adatul jahiliyah, min amril jahiliyah, termasuk tradisi-tradisi jahiliyah. Yang tidak pantas untuk kita membangga-banggakan. Yang benar pun misalnya kita keturunan dari Nabi, kita tidak pantas membangga-banggakan, menyombongkan diri dari itu. Itu yang benar. Bagaimana kalau hanya tidak benar, hanya sebatas pengakuan? Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini kadang-kadang tidak benar, masih hanya sebatas pengakuan, masih sudah dibangga-banggakan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah wat-ta'nu fil ansab. Sudah dia membangga-banggakan kastanya, at-ta'nu fil ansab. Dia merendah-rendahkan nasab orang lain. Dia merendahkan keturunan-keturunan orang lain. Nih, lihat ini keturunan Nabi, ente keturunan siapa? Nah itu termasuk tradisi-tradisi daripada jahiliyah yang sangat dilarang oleh baginda Nabi SAW dalam persoalan ini.
Kalau ada saudara-saudara kita muslim begitu, jangan lakukan itu, jangan dilanjutkan itu. Ya. Karena itu termasuk amrul jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah yang telah dibasmi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga adalah al-istisqa bin nujum, mengandalkan turunnya air hujan dengan bintang-bintang. Itu paling dibenci juga, itu tradisi-tradisi jahiliyah. Nah, yang keempat adalah waniyahah. Niyahah itu meraung-raung menangisi almarhum atau bapaknya atau omnya yang meninggal, menangis dengan suara keras, dengan suara melengking, lebih-lebih dia perempuan. Ini sangat diharamkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatran wa dar'un min jarbin. Orang yang meraung-raung menangisi almarhum itu, idza lam tatub, kalau mereka tidak bertaubat qabla mautiha, sebelum matinya, tuqamu yawm al-qiyamah, akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatran, mereka menggunakan pakaian dari neraka. Bagaimana gambarannya pakaian dari neraka? Mungkin ya baju ya dari neraka, panasnya luar biasa. Ya, itu hukuman orang-orang yang meraung-raung menangisi mayat. Bukankah kalau mayat itu orang meninggal, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi itu namanya istirja. Istirja itu kita dianjurkan untuk mengucapkan innalillahi. Kenapa innalillahi? Karena semuanya kita ini adalah milik Allah SWT. Oleh karena kita milik Allah, raji'un akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu an-niyahah namanya ya. Mereka menggunakan pakaian dari neraka. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa an Ummi Athiyyah qalat akhadha 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuh. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ummu Athiyyah berkata, akhadha 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengambil janji kepada kami. Kami di golongan perempuan dipanggil untuk ngambil janji. Anda nih golongan perempuan harus berjanji, alla nanuh, untuk tidak meraung-raung menangis apabila jenazah keluarga Anda sudah meninggal. Jangan meraung-raung menangis, paling dibenci oleh Allah SWT. Dengan sebab itulah almarhum keluarga Anda akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rawal Bukhari wa Muslim, berarti ini hadis sahih ya. Wa al-Bazzar bi sanadin rawatu siqat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sawtani mal'unani fid dunya wal akhirah, mizmarun inda ni'mah wa rannatu inda musibah. Riwayat dari Bazzar dengan sanad rawatuhu siqat, perawinya siqat. Siqat di sini bukan sikat untuk mencuci pakaian. Tulisannya siqat, orang yang dapat dipercaya, itu namanya siqat ya. Dapat dipercaya. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, sautani mal'unani, dua suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sautani mal'unani di dunia wal akhirah, ada dua suara yang dilaknat oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Mana yang dua suara ya Rasulullah? Mizmarun inda ni'mah. Mizmarun itu kalau dalam bahasa kita suara seruling. Bila pian uang banyak, dapat nikmat, dapat jual batu bara 5M, lalu pian berseruling-seruling, dengar-dengar seruling itu mizmar, itu seruling kita ketika kita mendapat nikmat itu. Paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya banyak orang yang mendapat nikmat dengar surah seruling-seruling, menjadi lalai kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah warannatun indal musibah. Warannah itu sama dengan niyahah itu tadi, meraung-raung menangisi mayat dengan cara mengamuk-ngamuk ya. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini semua akan kembali kepada Allah? Kita ikhlaskan saudara-saudara kita. Semuanya kita ini adalah milik Allah. Inna lillahi
lillahi milik Allah, rajiun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, Rasulullah saja yang maksum dari dosa akan kembali dan seluruhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa fi sahihain an Abi Musa annahu qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas shaliqah wal haliqah wasyaqqah. Di dalam Sahih Bukhari dari Abi Musa sesungguhnya berkata, ana bari'un mimman bari'un min. Kata sahabat, saya berlepas diri dari orang yang oleh Rasulullah berlepas diri darinya. Saya berlepas diri yang oleh Rasulullah berlepas diri dari orang itu. Inna Rasulullah SAW bari'a minas shaliqah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang meraung-raung menangis. As-shaliqah. Orang-orang yang meraung-raung menangisi mayat itu namanya shaliqah. Kemudian wal haliqah, tidak cukup dia hanya meraung-raung menangis, tetapi al haliqah dia mencukur rambutnya, menggunduli rambutnya perempuan ini sambil menangis. Itu paling dibenci oleh Allah. Omnya, bapaknya meninggal misalnya, jadi cukur rambutnya sambil menangis meraung-raung, itu dibenci oleh Allah. Tidak cukup dia begitu menggunting rambutnya, wasyaqqah, dia merobek-robek bajunya, merobek-robek laundressnya dan sebagainya dengan gara-gara meninggal omnya atau bapaknya. Maka ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wariya Ahmad an Anas qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nisa hina bay'ahun alla yanuhna. Wa qulna ya Rasulullah, inna nisa as'adnana fil jahiliyah wa nas'adhunna fil Islam. Ya. Rasulullah mengambil janji kepada kami perempuan untuk tidak meraung-raung menangis. Wahai Rasulullah, kata perempuan ini, inna nisa as'adnana. Sebenarnya pada masa jahiliyah serempak orang perempuan itu menangis kalau ada keluarganya meninggal. Apa nas'adhunna fil Islam? Apakah kami serempak menangis dalam Islam? Oh tidak, jangan. Itu bukan tradisi Islam. Itu bukan kebiasaan Islam. Tetapi yang dibutuhkan oleh almarhum tidak lain adalah doa, Fatihah, bacaan Al-Quran, ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Apabila mati anak Adam manusia, terputuslah amalnya kecuali 3 yang tidak putus. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Inilah yang bisa diandalkan oleh almarhum. Tidak perlu kita menangis karena kita ini adalah milik atau kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, jangan kita lagi membangkitkan amrul jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah itu tadi. Yang pertama saya ulun ulangi. Yang pertama kata Nabi meneropong dari jauh, ini di akhir zaman Abu Bakar umatku tidak bisa meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah ini. Gimana tradisi jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatmu? Pertama, al-fahru fil ahsab, membangga-banggakan kasta, membangga-banggakan leluhurnya dengan merendahkan nasab-nasab orang lain. Itu tradisi-tradisi jahiliyah. Paling benci saya terhadap umat saya yang macam begitu tindakannya. Rasanya ada sekarang orang-orang begitu. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga adalah istisqa bin nujum, mengandalkan turunnya hujan siraman dengan bintang. Oh, itu tradisi-tradisi jahiliyah juga. Lalu termasuk tradisi jahiliyah yang keempat adalah an-niyahah, meraung-raung menangis dengan memukul-mukul dirinya atau mencukur rambutnya, menangisi almarhum. Maka itu termasuk jahiliyah. Mudah-mudahan umatku bisa meninggalkan hal itu, karena itu adalah tradisi-tradisi jahiliyah. Lah mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.